Odegaard kembali meneruskan performa gemilangnya di awal musim ini. Meskipun berposisi sebagai gelandang, catatan golnya begitu tajam dengan torehan 2 gol dari 4 pertandingan. Konsistensi Odegaard membuat The Gunners semakin jatuh hati pada sosoknya, ditambah dengan jiwa kepemimpinan yang semakin matang dan membuat dirinya sulit digantikan. Ambisi membawa Meriam London merebut gelar Liga Inggris musim ini jadi target utama Odegaard. Bagaimanakah performa konsisten Martin Odegaard bisa membawa Arsenal tampil lebih baik dari musim lalu? Kehebatan musim lalu. Martin Odegaard menunjukkan performa impresif sejak diasuh Mikel Arteta. Pemain asal Norwegia itu menjelma menjadi sosok gelandang tengah yang paling punya peranan penting. Kehebatannya di lini tengah membuat Arsenal bertarung memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Akan tetapi gelar juara tersebut gagal diraih setelah tertikung Manchester City di pekan-pekan terakhir. Meskipun gagal meraih gelar juara, Odegaard sukses mencatatkan 15 gol dan 8 assist dari 45 laga. Catatan ini lebih berkembang dari musim sebelumnya, di mana Odegaard hanya mencetak 7 gol dan 5 assist. Yang lebih mengesankan, 15 gol tersebut dia ciptakan tanpa melalui titik putih. Tak cuma performa yang gemilang, statistik Odegaard juga sangatlah apik. Odegaard menjadi salah satu gelandang yang mencatatkan akurasi umpan sebesar 84%. Dengan akurasi umpan gemilang itu, namanya disandingkan bersama gelandang berbakat lainnya seperti Bruno Fernandes dan Kevin De Bruyne. Selain itu, Odegaard juga berhasil melakukan 51 tackle sukses. Hal tersebut mengungguli Bruno Fernandes yang hanya mampu mencatatkan 39 tackle saja. Berkat penampilan apiknya tersebut, dia mendapatkan pujian dari sang pelatih Mikel Arteta. Saat ini ia berhasil menjadi sosok pembeda di pertandingan-pertandingan yang kami mainkan. Dia bekerja keras untuk bisa menjadi pembeda di momen-momen yang sangat dibutuhkan oleh tim ini. Jadi ia benar-benar sosok pembeda bagi kami. Jenderal lapangan yang semakin sempurna. Meskipun dikenal sebagai gelandang berbakat, siapa sangka dulunya Odegaard merupakan pemain yang berposisi sebagai winger. Dia menemukan talenta terbaiknya di posisi gelandang saat berseragam Arsenal. Pemilihan posisi ini diutarakan langsung oleh Mikel Arteta. Dia mengatakan Odegaard tipe pemain nomor 8. Dia seorang pemain yang spesialis di nomor 8 atau 10. Dia adalah pemain yang sangat kreatif, yang nyaman mengendalikan bola meski berada di posisi terjepit. Dia memiliki kapasitas untuk mencetak gol dan membuat peluang, tutur Arteta. Di musim lalu, Odegaard menjadi sosok gelandang lini tengah The Gunners. Mantan pemain Real Madrid itu punya kemampuan visioner yakni bisa melihat segala peluang. Bahkan Rio Ferdinand melihat Odegaard seperti Mesut Ozil di era keemasannya bersama Arsenal. Ia bermain seperti Mozart saat ini, membawa bola dan mampu melewati pemain-pemain lawan. Sekarang ia terlihat seperti reinkarnasi Mesut Ozil yang berada dalam performa terbaik. Tak cuma itu, Odegaard juga merupakan pemain yang punya etos kerja yang luar biasa. Pertarungannya di lini tengah kerap dimainkannya dengan statistik pressing cukup tinggi. Berkat kemampuannya tersebut, dia mendapatkan pujian dari Mikel Arteta. Dia melakukan apa yang ingin dia lakukan, yakni menjadi penentu pertandingan dan bekerja sangat keras serta berkontribusi kepada tim. Performa yang terus konsisten membuat Mikel Arteta jatuh hati dengan kemampuan Odegaard. Tanpa pikir panjang, Arteta langsung menunjuknya sebagai pemimpin baru The Gunners. Arteta menilai Odegaard menunjukkan level profesionalitas tinggi sejak didatangkan dari Real Madrid. Apa yang saya lihat dalam 18 bulan terakhir sejak ia bersama kami, ia mempresentasikan nilai klub, tim, rekan-rekannya, dan staf dengan cara yang terbaik. Ia menunjukkan ambisi untuk membawa tim ini ke level selanjutnya, mendorong tim ini dan terus berkontribusi, ucap Arteta. Arteta juga melihat Odegaard sebagai sosok yang dihormati oleh rekan-rekannya. Dia sangat dihormati oleh semua orang di organisasi ini. Ia juga kapten tim nasional. Saya pikir ini adalah keputusan tepat dan saya bangga mengumumkannya. Karena saya pikir ia adalah orang baik yang berkomitmen dengan klub, tambah Arteta. Sejak saat itu Odegaard mampu mengemban rekan-rekannya menjadi lebih baik. Dia menjadi sosok yang paling vokal menyuarakan ketidakadilan di dalam skuad. Padahal sebelum itu jiwa kepemimpinan Odegaard sempat dipertanyakan oleh Gary Neville. Neville menganggap Odegaard tak bisa mengatasi berbagai tekanan. Saya melihat Martin Odegaard. Dia adalah pesepak bola profesional yang fantastis.
Begitu juga dengan Alexander Zinchenko. Tetapi saat Anda tengah dihadapkan dengan situasi bertekanan tinggi dan kemudian harus memainkan partai terpenting musim ini, apakah mereka layak disebut sebagai seorang pemimpin? Namun pendapat serupa dilontarkan oleh Mikel Arteta dan Bukayo Saka. Arteta memuji Odegaard yang punya jiwa kepemimpinan dan konsistensi di atas lapangan. Dia pemimpin yang fantastis. Dia sangat bagus sepanjang musim. Sementara Bukayo Saka menyebut Odegaard bisa mengatasi laga dengan intensitas tinggi. Ledakan dan konsistensi. Martin Odegaard berhasil menjalankan perannya dengan baik saat dipercaya mengisi gelandang serang. Dalam menjalankan tugasnya, dia diminta untuk memainkan peran lebih ke depan. Itu artinya Odegaard hanya berperan dalam sepertiga serangan lawan. Bahkan sang pemain diminta untuk tak banyak turun ke pertahanan agar bisa membuat penyerangan lebih maksimal. Hasilnya peran tersebut berhasil dijalankan oleh Odegaard dengan begitu baik. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan ex-Real Madrid dalam rangkaian serangan Arsenal. Di musim lalu, ia turut andil dalam 225 serangan yang berakhir dengan tembakan. Statistik Odegaard hanya kalah dari Bruno Fernandes yang mencatatkan 259 keterlibatan. Catatan ini juga berpengaruh pada jumlah gol dan assist yang dilesakannya. Odegaard musim lalu berhasil mencetak 15 gol dan 8 assist dari 45 pertandingan yang dimainkan. Kehebatannya mendapatkan pujian dari mantan Everton Yannick Bolasie. Odegaard adalah sesuatu yang lain, dia pemain spesial. Aku sangat senang melihat apa yang dia lakukan di lapangan. Dia merupakan rekan impian pemain sayap atau striker, ucap Yannick Bolasie. Di sisi lain, peran Odegaard akan lebih maksimal di musim depan dengan kehadiran Declan Rice. Nantinya Rice akan diperankan sebagai penyeimbang antara transisi menyerang maupun bertahan. Artinya lini tengah akan lebih solid karena Odegaard bakal lebih berfokus membangun penyerangan. Arteta juga memuji dampak kehadiran Rice di dalam timnya. Menurut saya ini bagus sekali. Dia memimpin lini tengah dan mendominasi permainan. Dia sangat berpengaruh, baik menyerang maupun ketika bertahan. Puji Arteta. Performa konsisten Odegaard bisa dia pertahankan pada awal kompetisi musim ini. Mantan pemain Real Sociedad itu berhasil membawa Arsenal memenangkan gelar Community Shield. Di laga ini, Odegaard sukses membuat Arsenal lebih banyak mendapatkan bola di kotak penalti. The Gunners tercatat mampu melakukannya sebanyak 13 kali. Berbeda jauh dengan Manchester City, asuhan Pep Guardiola, yang hanya bisa melakukan 5 kali. Tak hanya itu, Odegaard juga langsung unjuk gigi di awal pekan Premier League. Dia sudah mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani, termasuk 1 gol yang menyelamatkan 3 poin The Gunners saat berhadapan dengan Crystal Palace. Ini membuktikan kalau ia merupakan pemain yang bisa diandalkan saat laga penting. Apalagi di pertandingan terakhir, dia juga menyumbangkan 1 gol saat bersua dengan Manchester United. Kehebatan Odegaard mendapatkan pujian dari mantan pemain Sunderland, Darren Bent. Bent bahkan menyamakan kualitas Odegaard dengan Jude Bellingham. Bellingham, saya menyukainya, saya mencintainya. Akan tetapi pertanyaan yang diajukan ke saya adalah, akankah saya menukar Odegaard dengan dia? Tidak, saya tidak akan menukar kapten kami. Odegaard adalah salah satu pemain berpengaruh kami, kata Ben seperti dikutip dari Goal International. Dengan awal musim yang baik, apakah Odegaard mampu melanjutkan performa apiknya hingga akhir musim?